Hello guys, Kelvin di sini. Sebelum kalian mulai nonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini tuh mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi bagi teman-teman semua yang nonton yang ada request laptop apa yang mau direview, jangan sungkan-sungkan guys, langsung tulis saja di kolom komentar. Dan request laptop kalian tuh akan saya list dan akan saya review untuk ke depannya. Dan sekarang saya mau review laptop dari Asus yang seperti kalian bisa lihat sekarang. Ini merupakan Asus low budget. Ya, coba kalian tebak ini Asus apa kira-kira. Tapi saya rasa kalian sudah tahu lah ya dari judul dari video ini. Ya, ini itu adalah Asus TUF F15. Dan Asus TUF F15 ini merupakan pembaharuan dari Asus TUF generasi sebelumnya, di mana SKU-nya itu adalah FX505 GT yang memakai prosesor Intel. Dan untuk video generasi sebelumnya, bagi kalian yang belum nonton, saya kasih linknya di atas ini. Jadi kalian bisa klik linknya di atas ini untuk ngecek video generasi sebelumnya. Jadi kalau di Asus TUF A15 itu memakai prosesor AMD, di F15 ini itu memakai prosesor Intel. Dan sekali lagi, bagi kalian yang belum menonton Asus TUF A15 yang memakai prosesor AMD, kalian bisa cek linknya di atas sini. Jadi kita langsung saja masuk ke review dari Asus TUF F15. Untuk SKU yang saya review kali ini adalah FX506LH i565B6T. Dan untuk harganya sendiri ini adalah 14 juta rupiah. So, pertama-tama kita bahas dari desainnya dulu ya. Asus TUF F15 ini percis banget dengan Asus TUF A15. Tidak ada bedanya sama sekali. Laptop ini itu tersedia dalam dua desain dan warna yang berbeda. Yang pertama itu ada yang disebut Fortress Grey dengan desain yang polos warna abu-abu berbahan plat metal di bagian belakang layarnya. Serta ada aksen baut di keempat ujung layarnya yang membuat laptopnya itu terlihat lebih kokoh. Kemudian yang kedua, ini yang ada di sebelah saya sekarang, ini adalah Bonfire Black. Dengan desain yang lebih agresif dan warna hitam, serta ada finishing brass metal di bagian belakang layarnya. Kemudian terdapat cutting trapesium di belakang layarnya juga ya, yang menegaskan bahwa laptop ini tuh sangat tangguh. Kemudian laptop ini juga diberikan aksen merah di seluruh ujung layarnya. Ya, warna merah jadi laptop ini tuh terlihat lebih tangguh dan lebih nampak gaming. Kalau kalian tanya saya pribadi saya lebih memilih desain yang pertama karena desainnya tuh lebih simple, warnanya juga lebih bagus. Rasanya tuh lebih kontras di laptopnya itu ya, di belakang layarnya warna abu-abu, di keyboardnya itu warna hitam. Kalau di Bonfire Black ini warnanya itu cenderung warna hitam semua, jadi terlihat seperti gak hidup laptopnya kalau menurut saya. Tapi sekali lagi, desain itu masalah selera masing-masing ya, jadi ya terserah kalian. Jadi kita langsung masuk ke berikutnya. Asus TUF F15 ini juga mendapatkan sertifikat military grade yang sama seperti pendahulunya yang sudah mendapatkan sertifikat military grade juga. Jadi untuk mendapatkan sertifikat military grade, Asus TUF F15 ini lolos dengan uji coba yang sangat ketat, mulai dari tes jatuh, tes getaran, tes kelembapan, pokoknya semua standar tes di military grade. Dan laptop ini tuh mampu bertahan. Jadi untuk pemakaian sehari-hari saya rasa sudah bisa dipastikan laptop ini tahan banting. Bakalan tidak ada masalah lah seharusnya ya. Karena untuk tes ekstrim aja laptop ini sudah melewatinya. Apalagi untuk penggunaan sehari-hari. Kecuali kalian banting ya guys. Kalau dibanting ya namanya laptop mau gimana pun tetap rusak. Kemudian kita masuk untuk dimensi dari laptop ini.
ini panjangnya 35,9 cm dan untuk lebarnya 25,6 cm. Untuk beratnya sendiri ini seberat 2,3 kg. Untuk keyboardnya sendiri ini sudah full size dan sudah dilengkapi dengan numpad. Kemudian untuk backlit dari keyboardnya ini sudah single zone RGB yang warnanya bisa kalian atur dari aplikasi Armoury Crate. Kemudian sekarang kita masuk untuk layar dari Asus TUF F15 ini. Ini memakai ukuran 15,6 inci, sudah Full HD dengan refresh rate-nya itu adalah 144 Hz. Untuk color gamutnya sendiri ini sebesar 64% sRGB atau 48% Adobe RGB. Untuk webcam yang dipakai ini masih menggunakan resolusi HD 720p dengan 30 fps. Kemudian sekarang kita masuk ke kelengkapan port dari laptop ini. Di sebelah kanannya itu terdapat satu USB tipe A, kemudian di sebelah kiri dari laptop ini terdapat satu USB Type-C, dua USB tipe A, satu HDMI, satu RJ45 dan satu power jack. Kelengkapan port dari laptop ini sudah cukup untuk melakukan kegiatan sehari-hari, cuman kurang SD card reader saja. Tapi guys, ada solusinya, kalian bisa membeli adaptor SD card reader di toko elektronik atau di toko laptop ya di kota kalian. Kemudian untuk kapasitas baterainya ini sebesar 48 watt hour dan untuk chargernya ini sebesar 150 watt. Untuk speakernya sendiri ini ada dua di kiri dan kanan laptop, ini besarnya 2 watt kali 2 dan ini contoh untuk suara dari speakernya. Kemudian untuk cooling dari laptop ini terdiri dari dua heat pipe dan dua fan. Dan sekarang kita masuk ke dapur pacu dari laptop ini. Untuk prosesornya ini menggunakan Intel generasi ke-10, yaitu Intel Core i5 10300H dengan 4 core 8 thread. Dengan TDP-nya itu sebesar 45 watt. Untuk graphic card-nya sendiri ini memakai Nvidia GeForce GTX 1650 dengan VRAM-nya itu sebesar 4GB GDDR6. Untuk RAM-nya sendiri ini sudah terpasang satu keping sebesar 8GB DDR4 dengan speed-nya itu adalah 2933 MHz. Untuk RAM-nya ini masih ada tersedia satu slot lagi. Jadi bagi kalian yang mau upgrade RAM-nya menjadi total 16GB itu bisa. Kemudian untuk kapasitas penyimpanan dari laptop ini sudah terpasang satu keping SSD M.2 sebesar 512GB. Di laptop ini tuh masih ada tersedia satu slot M.2 dan satu slot 2,5 inci SSD atau HDD. Kemudian sekarang kita masuk ke tes performa dari laptop Asus TUF F15 ini. Pertama-tama saya coba tes kecepatan SSD-nya memakai Crystal Disk Mark. Untuk kecepatan read-nya ini sebesar 2477 MB per detik. Dan untuk write-nya ini sebesar 1814 MB per detik. Lanjut di tes kedua, ini saya coba render gambar BMW menggunakan aplikasi Blender. Saya coba dua kali tes, pertama itu memakai CPU dan yang kedua itu memakai GPU. Untuk render memakai CPU itu selesai dalam waktu 6 menit 47 detik. Dan untuk render memakai GPU itu selesai dalam waktu 8 menit. 8 menit selesai. Lanjut di tes ketiga, ini saya memakai Cinebench R15. Di run pertama kita mendapatkan skor 886. Di run kedua kita mendapatkan skor 866. Di run ketiga kita mendapatkan skor 869. Dan ini hasil dari sepulkairan Cinebench R15. Lanjut di tes berikutnya, ini saya memakai Cinebench R20. Di run pertama kita mendapatkan skor 2117. Di run kedua kita mendapatkan skor 2095.
Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 2079. Dan ini hasil dari 10 kali run Cinebench R20. Kemudian di tes kelima sampai ketujuh ini saya menggunakan aplikasi dari 3D Mark. Pertama-tama itu ada Skydriver. Kita coba tes benchmark di Skydriver, kita mendapatkan skor 22.139. Kemudian lanjut di tes berikutnya, ini ada Firestrike. Firestrike ini sudah lebih berat dibandingkan Skydriver. Kita coba benchmark di Firestrike, kita mendapatkan skor 8.542. Kemudian kita masuk ke tes terakhir, ini ada Time Spy. Time Spy ini khusus untuk PC atau laptop gaming high-end yang menggunakan CPU dan GPU high-end. Tapi sekarang kita coba tes di Asus TUF F15 ini. Kita coba benchmark menggunakan Time Spy, kita mendapatkan skor 3.474. Kemudian kali ini saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy. Laptop ini lolos dengan skor 99,1%. Kemudian sekarang kita tes main game di laptop ini. Semua setting grafik di gamenya itu saya set ke high semua agar merata. Di game pertama ini ada game CSGO. FPS terendahnya itu di 64. FPS tertingginya itu di 93. Untuk rata-ratanya itu berada di 76. Untuk suhunya, GPU-nya berada di 67 derajat. Untuk CPU-nya berada di 78 derajat. Lanjut di game kedua, ini ada game Dota 2. FPS terendahnya itu berada di 43, FPS tertingginya itu di 72, untuk rata-ratanya berada di 60. Untuk suhunya, GPU-nya berada di 63 derajat, untuk CPU-nya berada di 70 derajat. Masuk di game berikutnya, ini ada game Resident Evil 3. FPS terendahnya berada di 46, FPS tertingginya berada di 72, untuk rata-ratanya berada di 61. Untuk suhunya sendiri, GPU-nya berada di 72 derajat, untuk suhu CPU-nya berada di 80 derajat. Masuk di game berikutnya, ini ada game PUBG. FPS terendahnya berada di 37, FPS tertingginya itu berada di 66, untuk rata-ratanya berada di 54. Untuk suhunya sendiri, GPU-nya berada di 70 derajat, untuk suhu CPU-nya berada di 80 derajat. Masuk di game kelima, ini ada game Need for Speed Heat. FPS terendahnya berada di 27, FPS tertingginya berada di 53, untuk rata-ratanya berada di 41. Untuk suhunya sendiri, GPU-nya berada di 77 derajat, untuk suhu CPU-nya berada di 90 derajat. Masuk di game terakhir, ini ada game Call of Duty. FPS terendahnya berada di 39, FPS tertingginya berada di 84, untuk rata-ratanya berada di 58. Untuk suhunya sendiri, GPU-nya berada di 78 derajat, untuk suhu CPU-nya berada di 90 derajat. Pada saat saya memainkan game di laptop ini, terutama di game Need for Speed Heat dan Call of Duty, ini suhu CPU-nya menyentuh angka 90 derajat. Hasilnya, bagian atas dari keyboard ini itu terasa hangat menuju ke panas. Mungkin karena lubang udara di back panelnya ini tidak pas ya di bawah fan, jadinya airflow dari laptop ini tuh kurang maksimal. Jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Pertama-tama kita bahas sisi bagusnya dulu. Pertama, laptop ini tuh mendapatkan improvement yang jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Sekarang desainnya tuh sudah lebih bagus, bahan yang dipakai juga lebih bagus, serta sekarang itu sudah ada USB Type-C. Kalau di generasi sebelumnya itu tidak ada USB Type-C-nya guys. Ini big improvement untuk laptop ini sebenarnya. Kemudian yang kedua, laptop ini tuh sangat durable karena sudah mendapatkan sertifikat military grade, sehingga laptop ini tuh sudah bisa dipastikan tahan banting dan tahan untuk pemakaian sehari-hari. Serta untuk boot quality dari laptop ini tuh lebih dari cukup. Untuk harga 14 juta ini sudah memakai kombinasi bahan metal dan bahan plastik. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya bukan kelebihan guys, tapi bagi saya ini kelebihan. Karena saya senang saja melihat laptop 15 inci ini dilengkapi dengan numpad. Karena numpad tuh walaupun sepele, tapi bagi saya ini cukup penting. Apalagi yang pakai laptop ini tuh untuk kerja kantoran yang perlu kalkulator, bisa memakai numpad ini untuk menghitung cepat. Dan kalau ada perlu mengetik angka yang banyak, juga bisa memakai numpad ini. Ini pokoknya sangat membantu
bagi kalian yang berurusan dengan angka lah pokoknya. Kemudian yang keempat ini ada di kapasitas penyimpanan dari laptop ini. Laptop ini tuh mendapatkan satu slot M.2 dan satu slot 2,5 inci SSD atau HDD yang bisa kalian upgrade guys. Jadi kapasitas penyimpanan di laptop ini tuh sangat-sangat lega ya guys. Jadi totalnya tuh ada 3 slot penyimpanan. Kemudian ini kelebihan kelima alias kelebihan terakhir ini ada di kecepatan SSD-nya. Kecepatan SSD-nya ini sudah jauh lebih membaik dibandingkan generasi sebelumnya. Di generasi terbaru ini untuk read-nya itu di atas 2000 MB per detik. Ini sudah kenceng ya guys untuk laptop harga 14 jutaan. Dan kemudian kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Pertama ini ada di kelengkapan port. Laptop ini tuh belum dilengkapi dengan SD card reader. Sayang sekali ya di improvementnya ini tidak disertakan SD card reader. Padahal improvementnya ini cukup bagus, tapi SD card readernya itu absen. Tapi guys ada solusinya, seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa beli adaptor SD card reader di toko elektronik maupun toko laptop di dekat kalian. Kemudian yang kedua, laptop ini tuh mendapatkan penurunan spesifikasi dibanding pendahulunya. Di mana di generasi sebelumnya itu Asus TUF FX 505 GT. Itu color gamutnya 100% sRGB. Tapi sekarang di Asus TUF F15 color gamutnya malah turun guys, jadi 64% sRGB. Ini sungguh disayangkan ya, mengingat ini merupakan downgrade dari generasi sebelumnya. Sebelumnya 100%, sekarang 64%. Kemudian masuk ke kekurangan ketiga, ini ada di RAM di laptop ini. Speednya itu masih 2933 MHz. Padahal di Asus TUF A15 ini sudah memakai RAM dengan speed 3200 MHz. Ini kenapa? Tanggung guys. Kalau diberikan yang 3200 tuh lebih baik. Ini entah kenapa masih diberikan yang 2933 MHz. Kemudian masuk ke kekurangan keempat. Ini ada di bezel layarnya. Di bagian bawahnya ini masih tebal banget. Untuk kiri kanannya ini sudah tipis. Dan untuk di bagian atasnya ini masih agak tebal ya. Walaupun sudah lumayan tipis tapi masih agak tebal. Jadi guys itu saja kelebihan dan kekurangan Asus TUF F15 ini dari sudut pandang saya. So video reviewnya sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila saya ada kesalahan, mohon teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. Agar teman-teman lain kita yang nonton itu mengetahui yang benar bukan yang salah. Dan guys, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Karena di channel ini itu mereview segala jenis laptop dari berbagai brand. Jadi bagi teman-teman yang ada request laptop apa yang mau direview, jangan sungkan-sungkan guys. Langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti request laptop kalian tuh akan saya list dan akan saya review untuk kedepannya. So sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Ini sudah mulai PSBB lagi guys. Kalian harus stay at home dan stay healthy semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.